the champion. Halo bro, salam bahagia dari gue, Memet. Kali ini di video ini gue akan membuat alur cerita film yang berjudul The Green Hornet. Film ini dirilis pada tahun 2011. Di dalam film ini menceritakan tentang dua pria yang bercita-cita menjadi pahlawan dengan memanfaatkan apapun sumber daya yang mereka punya. Pasti kalian penasaran dengan alur filmnya? Tanpa basa-basi, yuk kita ke ceritanya. Cerita dimulai saat Reed kecil dimarahi oleh ayahnya. Ia bernama James Reed yang merupakan seorang bos sebuah perusahaan surat kabar yang terkenal. Namun, 20 tahun kemudian Reed tumbuh menjadi pria yang gemar berpesta, norak dan suka bermain perempuan dan membuang-buang waktu di masa mudanya. Di sisi lain, di sebuah klub malam di kota dikunjungi seorang pria yang bernama Chunowski yang mengklaim dirinya sebagai raja penjahat di kota. Chunowski memaksa bos klub malam itu untuk bekerja menjadi bawahannya. Bos tersebut akhirnya menurut dengan paksaan Chunowski setelah 4 pengawalnya dibunuh. Akan tetapi itu semua sudah terlambat. Chunowski meninggalkan kopernya yang berisi bom dan meledakkan klub malam tersebut sembari berjalan menuju mobilnya yang diparkir di pinggir jalan. Keesokan harinya, Reed yang tidur seranjang dengan perempuan asing dimarahi oleh ayahnya karena namanya menjadi bulan-bulanan surat kabar ayahnya sendiri. Tak lama kemudian, ayah Reed dikabarkan meninggal dunia karena alergi sengatan lebah. Reed menghadiri pemakaman ayahnya, tapi dirinya tidak merasa sedih sama sekali. Reed mengambil alih perusahaan milik mendiang ayahnya sebagai bos perusahaan surat kabar The Daily Sentinel yang mempekerjakan ratusan pegawai. Reed marah dengan memecat semua staf pegawai ayahnya. Kembali ke rumah mewahnya, Reed marah karena tidak mendapatkan kopi pagi yang sesuai keinginannya. Ia lantas memanggil Kato, mantan mekanik ayahnya, yang diketahui sebagai pembuat kopi dan ahli bela diri. Perjumpaan Reed dengan Kato malah membuat mereka semakin akrab karena ketertarikan kepada hal-hal yang sama, seperti mobil dan kopi. Malam harinya, mereka berdua nekat untuk pergi ke makam ayah Reed hanya untuk memotong bagian kepala dari patung ayahnya yang dipersembahkan oleh pejabat-pejabat kota. Malam itu, Reed menyaksikan sekelompok preman yang mengganggu sepasang kekasih di jalanan yang gelap. Reed bermaksud menolong mereka dan disambut bau mentah oleh para preman. Kato datang menyelamatkan Reed dengan terlebih dahulu menghajar seluruh preman itu melalui kemampuan bela dirinya. Meskipun sempat dikejar-kejar oleh polisi, Reed dan Kato merasa puas setelah menyelamatkan sepasang kekasih dari preman berbahaya. Reed mengajak bekerja sama untuk memerangi kejahatan di kotanya, namun berpura-pura menjadi penjahat agar mereka dapat menyusup ke dunia kejahatan yang sesungguhnya. Keduanya berencana melanjutkan aksi heroik dengan memanfaatkan perusahaan ayah Reed sebagai salah satu penyokongnya. Reed menggunakan harian The Daily Sentinel sebagai sarana untuk mempublikasikan artikel tentang The Green Hornet yang akan menguasai dunia kriminal. Reed kemudian mempekerjakan Lenore Chase, seorang wanita yang memiliki gelar dalam bidang jurnalistik di jurusan kriminologi, sebagai asistennya dan menggunakan sarannya yang tanpa disadari untuk meningkatkan profil Green Hornet. Malam pun tiba. Di sini mereka merencanakan sebuah kendaraan yang akan digunakan dalam misinya untuk menumpas kejahatan. Kato segera mengembangkan mobil yang dilengkapi dengan beberapa gadget dan senjata yang disebut Black Bounty. Beberapa hari kemudian, pada malam hari, mereka berdua menguji coba mobil yang mereka kembangkan. Mereka berdua membuat keributan di laboratorium milik Chunowski
Brit dan Kato meledakkan beberapa laboratorium med milik Chunoski. Brit kemudian meninggalkan kartu panggilan supaya Chunoski dapat menghubungi mereka. Di sini, Chunoski mendapatkan laporan dari anak buahnya tentang kegilaan mobil yang dapat mengeluarkan senjata, dan ia pun memberikan kartu yang diberikan Brit kepada Chunoski. Keesokan harinya, di ruang rapat, wakil pimpinan redaksi Daily Sentinel bernama Meg Eckford memberikan masukan kepada Brit. Dirinya merasa ketakutan ini akan membahayakan hidupnya. Malam harinya, mereka memulai aktivitasnya kembali dengan memberantas kejahatan di jalanan. Keesokan harinya, Brit meminta Lenore keluar bersamanya. Dia menolaknya dan ternyata malah mengajak Kato untuk makan malam yang membuat Brit cemburu. Pada malam hari, di rumah, Brit memberitahu Kato dirinya mendapat pesan email dari Chunoski menawarkan mereka untuk melakukan pertemuan. Kato mencoba memperingatkan Brit untuk memeriksanya terlebih dahulu untuk memastikan itu bukan jebakan. Namun dia merasa bisa mengatasi itu semua. Keesokan harinya, mereka menemui Chunoski di lahan miliknya. Di sini, Chunoski membuat perangkap untuk menghabisi Brit dan Kato dengan mendorong mobil mereka ke lubang dan menguburnya. Kato memutuskan untuk meledakkan mobilnya agar dapat keluar dari jebakan yang dibuat Chunoski. Mereka pun berhasil keluar dari jebakan yang dibuat Chunoski, dan mereka pun berhasil kabur dan terjadilah baku tembak dengan anggota milik Chunoski. Hal ini membuktikan bahwa mereka hampir mati ketika Chunoski mencoba untuk membunuh mereka. Nyaris tidak dapat melarikan diri, Brit dan Kato berdebat dan bertengkar hingga membuat Brit marah ketika mengetahui dia memiliki hubungan dengan Lenore. Singkat cerita, Kato kemudian menerima email dari Chunoski dari alamat emailnya yang ada di kartu panggilan Green Hornet, menawarinya $1 juta jika ia dapat membunuh Brit. Sementara itu, Brit juga belajar bahwa sebelumnya Cyclone mencoba menyuap ayahnya untuk menghentikan pemberitaan media tentang kejahatan agar membuat tampak berhasil membersihkan kejahatan di kota untuk membantu karirnya. Cyclone kemudian mengundang Brit untuk bertemu di sebuah restoran, di mana ia mengungkapkan bahwa ia sendiri yang membunuh ayah Brit. Kato pun tiba, bukannya membunuh Brit, namun dia menyerang anak buah Chunoski yang memungkinkan dia dan Brit dapat melarikan diri ketika Chunoski mengetahui siapa sebenarnya Green Hornet. Di Daily Sentinel, Brit mencoba untuk mengupload rekaman pengakuan Cyclone ke internet, namun terlambat ketika menemukan bahwa dia tidak berhasil merekamnya. Chunoski dan anak buahnya yang diikuti oleh Brit dan Kato akhirnya terlibat dalam baku tembak, di mana Kato dapat menusuk mata Chunoski untuk membela diri dan Brit menembaknya sampai mati. Tim SWAT pun tiba dan dengan marah, Green Hornet dan Kato menggunakan mobil Black Bounty mereka yang hampir hancur untuk mendorong Cyclone keluar dari jendela lantai 10 dan membunuhnya. Green Hornet dan Kato segera kabur ke rumah Lenore, di mana ia belajar identitas rahasia mereka. Lenore pun bersedia membantu mereka untuk membuat Brit yang telah tertembak di bahunya merupakan cerita di balik kecelakaan oleh Green Hornet. Meskipun marah, Lenore membantu mereka bersembunyi dari kejaran polisi. Keesokan harinya, Brit mempromosikan Eckford sebagai pimpinan redaksi The Daily Sentinel. Di saat itulah Kato tiba dengan membawa Black Bounty, pura-pura menembak Brit di bahunya alih-alih membuat cerita bahwa dia tertembak oleh Green Hornet dan memungkinkan Brit dapat dirawat oleh dokter di rumah sakit. Film pun end. Oke bro, itu tadi alur film The Green Hornet. Film yang seru dan lucu. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
Kalian juga dapat request film dengan komen di bawah ini. Bila ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, baby. Dong.